pelajaran tauhid atau buku tauhid halaman 9. Ini ku huruf ro 1, 2, 3, 4. Jadi agak bawah. Halaman 9 huruf ro nggih. Nggih. Kita bahas Bismillahirrahmanirrahim. Ro'e lafat akbar bisa ngetokno sifat qahar rolas. Rupane wahdaniyat, qadiron, muridan, aliman, khayyan, ta'addud, ajizan, karihan, jahilan, mayyitan. Kabeh mau jumlahe 5. 10 sak mokhale. Sak kurangane dijupukake sifat wenange Gusti Allah 1. 2 sak mokhale. Nomor 1 Gusti Allah gawe langit bumi saisine. Qudus mokhal lamun kidam. Qahar tegese meseso. Mesesani Allahe kalimat tauhid. Allah musbat marang petang perkara. Kuat, apes, obah, meneng. Nah, niki huruf keempat dari bacaan akbar. Pertama alif, kedua kaf, ketiga ba, kemarin yang keempat ro. Jadi kita takbir Allahu Akbar itu perinciannya seperti ini. Enggak harus takbir pokok dari dulu sampai sekarang takbir gitu saja. Kalau gitu aja ya banyak orang bisa. Seperti ini saking abot-abote wong kepingin duwe pangeran. Sampai ngajine hitung-hitungan. Saya memaklumi Bapak Ibu, barangkali jenengan niku enggak nangkep. Ini nanti kalau saya tanya apa tentang Kamal Jamal Jalal Qahar, jenengan mungkin ya mayoritas ngerepek. Wis enggak apa-apa. Yang sing ngajarkan saya aja loh, Pak. Saya kan itu sabar nggih ya. Ya sampean ngaji ae. Kalau seandainya enggak bisa cerdas lah ibaratnya, ya enggak apa-apa. Saya datang, jenengan datang. Besok kalau sudah waktunya khataman, beres, itu aja. Enak kan ikut saya. Tapi jangan sampai diajar pelajaran tauhid oleh malaikat mungkar nakir. Saya kurang setuju. Kalau cabang di sini seperti itu, saya doakan semoga ini semuanya ya istilahnya panjang umur lah. Panjang umur, walaupun ibu sudah umur sekian, saya sekian, kalau bisa ya panjang umur. Panjang umur menurut tauhid, selama hidup banyak baiknya dibanding dengan jeleknya. Itu namanya panjang umur. Umurnya 100 lebih tapi maksiat terus. Santu omben domino teplek ugi dadu ngoten niku, tapi umurnya 100 lebih tapi dosanya banyak, pahalanya dikit. Itu namanya ndak umure mek didik. Jenengan baca nusa doa yang muluk-muluk kok mediding mulak logur. Ya. Doa yang wajar aja, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan paringi sehat. Kan wajar seperti itu. Wajar. Terus apa? Panjang umur, anak-anak nurut agama. Itu aja. Kalau bisa anak-anak jenengan ikuti pelajaran di saya aja. Walaupun mudeng gak apa-apa. Besok tuturannya cek kayak ngel-ngel.
Tapi harusnya tidak kecil sebenarnya itu. Dan kalau lemot saya kasih inuman agar cerdas secara syariat. Tapi saya bisa nyedekkan orang, nggak bisa. Wong Allah punya sifat nomor 4 ditambah 5 kok. Apa Bu? Nanti kedak itu ayo toleh-toleh. 4 tambah 5 berapa Mas? 9 apa di situ? Ilmu. Makanya yang menjadikan cerdas siapa? Ya Allah. Kalau saya nggak bisa, kita ini bodoh tumpuk-tumpuk bisa. Huruf ro ini jamaah, huruf ro dari bacaan atau lafadz akbar bisa ngetokno sifat koharolas. Huruf ro ini bisa mengeluarkan 12 sifat. 12 sifat itu apa Pak? Ya saya baca. Nomor 1 wahdaniyat. Ini nomor berapa umpama di urut dari sifat nomor 1? Wahdaniyat. Dan nomor 6. Iya, dari urutan sifat wajib loh. Nomor 6. Umpama ditanya seperti itu. Kemudian qadiron, urutan nomor berapa? 14. Muridan 15 urutannya. Terus apa namanya? Muridan, terus aliman 16. Khayyan apa? 17. Terus lagi ini mokalnya ta'addud ajizan karihan jahilan mayyitan. Sudah monggo dihitung tulisan yang tebel. Monggo dihitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 10. 10 kan harusnya ada 12. Nggih. Kan ada 12 sebenarnya. Nah, 10 kan dengan vokalnya ini. Bapak Ibu, 10 dengan vokalnya. Itu milik huruf ro. Lah itu milik kohar. Kohar kan 12. Kalau jalal berapa? 10. Kalau kamal 12. Kalau jamal 16. Jadi hitung-hitungan. Belum pengertiannya hitung-hitungan. Ini enggak usah susah. Pokoknya ikut itu aja kok. Tapi jenengan punya kelebihan ya alhamdulillah. Ya, seperti itu ya Allah yang saya harapkan, semoga jamaah ini panjenengan paring hidayah. Bahkan barangkali membaca saja terus belum diajari sama yang ngajarkan, terus hatinya sudah jelas ya alhamdulillah. Besok saya sanggupi kalau saya enggak sibuk, mau saya bagai Allah tidak gaib. Orang-orang banyak yang makrifat dari situ. Dari makrifat buku Allah tidak gaib itu. Gak pakai saya, memang saya bebaskan. Saya belajar ini. Kalau ini harus ada saya nih. Yang sepertinya harus ada saya. Tapi kalau Allah tidak gaib, tidak mandiri. Perpustakaan. Ini mau perpustakaan banyak tapi enggak koper. Para repot untuk dibagi-bagi. Penggodane setan ojo dituruti setan. Gondol apa gondrong? Setannya itu gondol. Ya, biasanya dibijuki setan gondol. Ya enggak apa-apa, setan itu makrifat hebat sampainya kalah dengan setan. Ditunjukkan kekalahannya. Zaman kalah makrifat dengan setan, hebat setan. Setan pernah kan masuk surga? Sampean? Ya kalah. Ya, tapi walaupun hebat setan, tapi makrifatmu ditolak oleh Allah. Ini saya khawatir. Jangan-jangan oleh makrifat itu, tapi makrifatnya ditolak. Karena itu makhluk namanya iblis itu makrifatnya hebat, tapi sayang tertolak, keblokir, gak boleh masuk ke surga besok. Yang boleh
cabang 12 pakai Surabaya. Nah, makanan macam-macam bisa. Ibu pengen kelanting ada, nggak usah beli di pasar. LPG nggak usah beli bu, sepeda motor nggak usah ke dealer, langsung ada sendiri. Hati ini pengen apa? Saya ini ingin sate datang. Pengen apa lagi sampean? Ya datang semua. Sekarang dandani sebagai bengkel apa? Bengkel hati seperti ini ya nggak gampang nyocokkan kuncinya. Bengkel kan ada kuncinya ya. Ya, kuncinya. Kunci suwarga la ilaha illallah. Kuncine. Ini tadi nggak bisa apa buka pintu ini kalau tidak ada kuncinya. Orang-orang nggak sampai di situ mikirnya. Ini dandani kunci juga. Giginya berapa ini? Nah, giginya ada 4. Apa namanya? Kamal, Jamal, Jalal, Kohar. Jadi supaya cocok dengan lubangnya. Dandani kunci. Dakhalal jannah la ilaha illallah. Tapi jangan lupa melihat Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat, baca seperti itu melihat zat. Kalau baca tok, ya gamoh, kriu. Itu melihat dengan membaca ini yang sulit. La ilaha illallah. Ya ini yang saya dandani ini. Pesen kunci ya, men. Semua ada kuncinya. Gudang ada kuncinya? Oh, ada. Gudangnya ilmu di mana? Jadi dat. Gudang ilmu. Saya harus menemukan gudangnya ilmu. Ini yang buka kunci ini berat ini. Sampai ngaji lawan apa? Lawan Dajjal. Setan-setan sudah saya tantang semuanya. Ayo jin, ayo setan, tawurin aku. Kamu kan berhak lihat saya. Gak berani bu. Jin setan terhadap orang yang tauhidnya tinggi. Gak berani. Terbukti pada zaman Umar bin Khattab. Gak berani. Makanya di sini ada gomok. Saya berani. Masuk di situ. Karena saya ditemani oleh Allah. Juga saya tok. Ya orang yang makrifat pasti dekat dengan Allah. Hati dibersihkan, yang reget-reget dibersihkan semuanya. Kubur, kafir, mamang harus dihilangkan semuanya. Karena ibadah menyebabkan tidak diterima. Ibadah enggak diterima. Siapa yang nerima, enggak harus nerima. Saya masuk sini enggak bisa kalau tidak tahu alamatnya. Yang kedua, kalau tidak izin kepada yang punya tempat. Ke surga juga gitu. Gak bisa masuk surga walau kitabnya berapa? Jak kapal? Gak bisa. Orang kitabnya pol-polan, jumlahnya paling ngetop grafiknya, tidak akan bisa masuk surga. Kalau memang orang tersebut hatinya tidak tahu Allah, bagaimana tahu wong tauhid gak kenal ditambah blas? Apa? Ya gak kenal blas. Gak iso. Ini tujuannya ke tujuannya ke ilahi. Akhirnya jenengan ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Bapak enggak kaget ngaji ini Pak? Enggak kaget. Keterangan saya belum apa-apa ini. Belum nanti ini. Siap nggih? Nah, siap itu satpam ya siap. Ayo apa menjaga pintu ya. Jangan malaikat itu Tuhan. Orang itu ya, kalau hatinya dibuntu ambil Allah, sudah nggak akan bisa dituturi orang yang paling pandai nggak akan mampu. Saking hebatnya, hebat apanya? Hebat apanya? Hebat tutupnya tadi loh ya. Watamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatu walahum adzabun alim. Orang itu kalau hatinya sudah ditutup,
oleh Allah dipati ditutup langsung jeret. Telinganya juga ditutup sehingga tidak dengar ringkasan dari lafaz Allah. Matanya juga gitu, kelihatan benda tapi tidak kelihatan hilangnya benda. Kalau demikian itu alamatnya kena adab Al-Quran. Saya nggak ngarang sendiri, semua kan Al-Quran semuanya. Walaqad darakna li jahannama katsiran minal jin wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adallu, ulaika humul ghafilun. Semuanya berdasarkan Al-Quran. Akhirnya saya berani tampil karena semuanya berdasarkan Al-Quran. Tapi sayang, orang tahu Al-Quran tidak tahu kepada yang punya Quran. Ini sayangnya. Akhirnya tak ngaji, wis mbok ngleset babah, gara kematean nang ngaji. Ya apa ini? Lanjutannya huruf ro ini, yaitu yang ini wahdaniyat artinya apa? Wahdaniyat itu artinya satu. Allah itu esa. Kalau qadiron menjadikan orang bisa. Kalau muridan menjadikan orang berkehendak. Kalau aliman menjadikan orang tahu. Terus kalau khayyan menjadikan orang hidup. Nah, jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 wajibnya. Terus mokhalnya berapa? 5. Ta'adud, ajizan, ini mokhalnya nggih. Karihan, jahilan, mayyitan. Berarti banyak berapa? 10 kan? 10 tujuannya kohar kan 12. Berarti kurang 2. Saya hitung sekarang. Gusti Allah gawe langit bumi saisine kudus. Mokhal lamun kidam. Allah menjadikan langit, bumi dan isinya baru. Kudus kan baru, Bu. Nggih. Terus mokhal lamun kidam tidak mungkin semuanya ini adalah dahulu. Berarti 10 tambah 2. Berapa? 12. Jadi awalnya 12, akhirnya 12. Kamal berapa? 12. Terus Jamal 16. Kemudian Jalal 10. Terus terakhir Kohar 12. Ada apa 12? Pangkat ini. Ada apa 12? Ya kebetulan aja ini cabang 12. Kamal, Jamal, Jalal, Kohar buka tutup 12. Ada apa 12? La ilaha illallah. Itu nanti ujung-ujungnya. Jadi kini mereteli bagaimana bisa jangkep mendapat la ilaha illallah. La ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Lah banyak orang membaca demikian karena ngajinya nggak nyentuh seperti ini. Jadi bisa baca tok. Lah kalau bisa baca tok iqrarum bil lisan, terus wala tasdiqum bil qalbi, itu antara mulut dengan hati sudah nggak senter. Sepeda motor sudah nggak senter, ban kanan, ban depan sana, ban kiri, yang belakang sini. Kan siapa numpak sepeda motor terus apa nyaman rasanya seperti ini? Ya nggak enak. Namanya apa kalau gini? Nah, ini kan lurus, ini gini. Ya. Penceng ya. Lah penceng kalau ilmu ini namanya munafik. Jadi orang munafik itu mulut dengan hatinya nggak senter. Ini wajah tuh wajah liladi, ngomongnya adat. Tapi hatinya nggak senter. Bagaimana senter wong nggak melihat dat? Akhirnya jadinya munafik. Munafik. Di mana Mas neraka sini tempati besok orang munafik khususnya? Ya orang sholat. Pengumuman orang sholat besok masuk ke dalam neraka hawiyah. Berat ngomong seperti ini. Jangan enak-enak sholat. Rukunnya api. Api orang Jepang berapa Bu? 300 lebih ya. Jepang, anak berdilane pisan. Besok kalau sholat gak usah api-api Bu. Kacau simbori kacau. Berdilan gak usah terlalu geger. Dirubah besok. Tapi kalau sudah kadung dibeli ya gak apa-apa. Yang belakang kacau. Kalau yang di belakang umi saya kira menter lah. Gengnya tauhid.
Enggak apa-apa. Bapak di sana ada pengajian yang dekat di mana, Pak? Barangkali selain sini, Pak. Ada? Ya, pengajian biasa, Pak. Biasa. Iya, rata-rata biasa. Umum ya. Sini aja, Pak. Saya usahakan dah. Mumpung saya masih hidup. Bapak sendiri juga masih segar walaupun tua. Enggak apa-apa. Supaya ada. Kemarin kan saya tanya, yang tua siapa? Ternyata tambah satu. Boleh apa enggak? Tambah satu. Berarti saya tua. Apa itu enggak jembakar itu? Tua. Jadi diwakili tua. Oh ya ibu itu nggih, tua Bu. Enggak apa-apa. Besok grupnya tua-tua aja. Tua atau keladi tapi nggih. Makin tua apa? Makin apa? Cemen ana dhewe ae sawangane kok. Allah membuat langit, bumi dan isinya. Ini sifat yang bawah, Ibu. Khodus itu apa? Baru. Pertanyaan sekarang. Apa ini termasuk baru? Baru. Lagi. Nah ini apa termasuk baru? Baru. Oh, enggak ada rosokan ya. Atau bau tayangan memang enggak nggo lali. Nggo lah enak pas itu loh. Baru wes gitu aja, baru semua. Mohon didengarkan dan insya Allah sudah mendengarkan. Kalau tiap hari kita jumpa dengan benda-benda ini, khodus tadi? Baru, maka Bapak Ibu atau semuanya dituntut menemukan yang lama. Itu ngaji sehat. Kalau kita tiap hari ketemu barang yang baru, khodus, tapi sementara enggak menemukan yang lama, berarti itu sudah enggak sehat. Enggak sehat. Harus genap. Kalau tangan kanan punya, harusnya tangan kiri punya. Ini yang sehat. Apalagi cuma ini tok yang ada, kini enggak ada. Ya kurang lah. Nah kita supaya sempurna, kamal tadi kan sempurna kemarin, langsung digarap dengan sekarang. 1, 2, 3, 4. Berarti sekarang ini 12 yang wenang nomor satu untuk kohar. Gusti Allah gawe langit bumi saisine khodus, berarti artinya baru. Semuanya ini baru. Tangga itu baru. Terus orang tua dengan anak mana yang baru? Menurut ini? Baru semua. Bayang dengan longan yang baru yang mana? Baru semua. Baru semua menurut ini ya. Terus telur dengan ayam baru yang mana? Ya baru semua. Enak ya menurut tauhid. Kalau enggak menurut tauhid tukaran. Ya tukaran. Bapak telur PT dengan endok niku dhisik pundi, Pak? Sami mawon maksudnya? Khodus ya? Oh bener. Mulai tanya kalah selawat. Ngono alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah mabat. Bener, Pak. Monggo sapa ngangkat derajat ilmune Allah, berarti Allah pasti mengangkat derajat jenengan. Tidak mungkin Allah curang, tidak mungkin Allah ngentit, tidak mungkin. Siapa pergi ke tempat ini payah, capek dan lain-lain, jangan lupa Allah sudah tahu, membaca badan jenengan. Membaca, oh ya ini capeknya sekian sudah tahu. Jangan khawatir, saya yang ngelironi. Dan ini apa? Ya kata orang umum ya pahala. Tapi enggak pakai kencana, cuma pahala saja. Pahala apa kencana? Pahala kencana. Ya pahala gitu aja. Pahala saya corek 100%. Enggak ada manfaatnya. Enggak ada. Yang banyak manfaat adalah yang memberi pahala. Ngaji politik didaktik metodik kayak ngene. Nggih. Niku wau diitung kabeh berarti pun jelas nggih. Diitung kabeh pun. Waqdani niat qadiron muridan aliman khayyan 10 tambah Gusti Allah nggih langit bumi sak isine khodus. Moga lamun
Qidam 12. Berarti kekurangannya orang yang tidak ngaji tauhid menemukan tiap hari benda-benda yang khusus anyar, tapi belum bisa menemukan yang lama. Ini supaya menemukan yang lama. Siapa yang gak nang mall beduk barang-barang baru? Ya baru aja jasnya baru harga 600. Yang agak jelek 450. Apa mana kaos? Ya sih baru-baru tok. Nah, kalau baru-baru seperti itu harus menemukan yang lama. Kalau seperti ini di total dengan al-hikam. Man sapa sapane wong. Aroba sapa man. Robbahu. Man aroba nafsahu. Sapa sapane wong weruh nang awake, fakot aroba robahu mongko temen weruh nang pangerane. Berarti untuk mengetahui Allah, kalau ketemu barang yang baru, hilangnya barang baru juga, berarti sampean harus tahu menemukan yang lama. Keterangan dan praktek yang saya sampaikan seperti ini, walaupun jelas dan ngegles, alias cetho, kalau kitabnya satu kapal, tapi hatinya enggak nyentel belas sama sekali dengan tauhid, ya enggak akan ngerti. Walaupun saya praktek seperti ini, dipraktekkan tangan kiri ya enggak ngerti, dipraktekkan dengan tangan kanan ya enggak ngerti. Man aroba nafsahu fakot aroba robahu, karungan ya enggak ngerti. Ini bukan ngajinya telinga, ngajinya apa? Hati, supaya hati-hati. Hati-hati kalau sholat, hati-hati kalau puasa, hati-hati kalau wudhu. Pendidikan tauhid itu maksimal. Cuma memang kegedean gangguan. Ya iblis tadi gak ridho sama Allah. Enak jamaah. Aku mlebu swarga makrifat gak diterima saiki. Tak gudoe kabeh, mempeng cancut tali wondo. Udah terus. Bapak sampai ngaji seperti ini, gak ada orang yang tahu. Yang tahu ya cuma Allah dengan kita. Ini Allah jelasnya seperti ini. Ya Allah jenengan Al-Malikul Hakul Mubin. Ini ki ngerti apa enggak ya orang luar? Enggak ngerti. Sekarang di total refreshing. Berani apa enggak Bapak Ibu nutup buku badai-badaian yang kemarin? Saya saja tutup, sampean enggak usah. Ini sorone wong ngaji tauhid iku. Ini sorone ngene bapak wis. Sampeyan dikak ngono ya gak nyaut blas tenan. Gara-gara kaken bubuan iki ya juga dari sebel ya, pun dompetnya kempes-kempes. Besok mentek-mentek untuk minggu depan, mulai masuk bulan apa? Selo. Ya, coba dari awal. Ini supaya genap. Kamal mutakot seketnya sebanyak berapa? 12. Sampean lihat nggak apa-apa. Saya nggak usah. Nggak apa-apa. Nggak usah ngilokno putune wong awake dhewe ya. Saya baca ya. Anu yang kamal dulu ya. Kan urut ini. Kamal sebanyak berapa sih? 12. Saya baca. Wujud kidam bakok mukhalafatul lil kawadisi qiyamu binafsihi. 10. Berarti kurang berapa? Yang 2. Gusti Allah gawe langit bumi saisine ora diala faedah. Mokal lamun diala faedah itu kamal. Yang kedua apa? Jamal. Berapa itu? 16. Urut-urutannya sama, basor, kalam, jami'an, basiron, mutakaliman. Dihitung berapa? 12 sama vokalnya. Sama basor kalam kan 3. Jami'an, basir, mutakaliman berarti kan 3. Wajibnya 3 tambah 3, 6. 6 ditambah 6 lagi vokal berapa? 12. Padahal tadi jamal sebanyak berapa? Sebanyak 16, berarti kurang 4. Kurang 4 saya baca. Nomor 1, Gusti Allah gawe langit bumi saisine ora duwe daya watek.
Mokal lamun duwe daya watek berarti tambah 2. Jadi berapa itu? 14. Yang kedua, Gusti Allah nggih langit bumi saisine ora duwe daya kuat. Mokal lamun duwe daya kuat. Berarti genap berapa? 16. 12 ditambah 16 yaitu istighna. Prakteknya bagaimana? Besok kalau khataman. Jadi ini saya terangkan dari kemarin sampai berapa pertemuan. Ini ternyata jenengan masih belum penerapannya bagaimana, menerapkannya bagaimana, belum bisa. Ikuti aja, jangan hanya hadir gitu. Ikuti aja bisa apa. Mungkin saya siap nggak pakai buku gini. Jenengan nggak pakai buku ya ora toleh, segini aja nggak apa. Untung saya sabar itu, Pak. Enggak apa-apa ya, Pak. Ini tadi berapa? Sebanyak sudah ya. Istighna sudah 12 ditambah 16. Itu istighna. Berapa sih jumlahnya? 28. Sekarang yang iftikhor ini. Kan kemarin sudah saya ajarkan. Yang apa? Jalal sebanyak berapa? 10. Iya, 10. Kudrat, irodat, ilmu, hayat. Berapa? 4 2 kali dengan mokal 8. Berarti kurang berapa? Kurang 2. Gusti Allah nggih langit bumi saisine wenang. Mokal lamun wajib. Lepas. Sekarang terakhir ini tadi. Yang terakhir adalah kohar. Kohar jumlahnya berapa takut seketnya? 12. Dari apa 12? Wahdaniyat, qadiron, muridan, aliman, khayyan. Berarti kan 5. 5 dengan mokalnya 10. Berarti kurang 2. Saya baca, Gusti Allah nggih langit bumi saisine qudus, mokal lamun idam.